Halo Sobat IT, kembali lagi di channel Tele Digital. Video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi pemilihan OSIS secara digital ya. Di sini part kedua ya. Sebelumnya part pertama itu untuk halaman siswa untuk melakukan pemilihan. Nah, part kedua ini saya akan membuat khusus untuk halaman login admin, teman-teman, untuk melihat data presentasi perolehan suara, teman-teman. Oke, langsung saja. Pertama-tama teman silakan buka browser ya. Nah, sebagai contoh di sini teman bisa lihat video part sebelumnya. Part 1 kita sudah buat, ini ada dua ya. Di part 1 saya sudah jelaskan ada dua ya. Nah, di part 2 ini, di part 1 tadi sudah kita jelaskan ya secara detail. Ya, lalu part 2 ini kita khusus di data pemilihan saja, teman-teman. Ini kita fokus di data pemilihan, teman-teman. Jadi silakan seperti biasa buka Google Sheet-nya ya untuk memudahkan. Google Sheet-nya silakan dibuka ya di sini. Lalu teman-teman buka aplikasi Canva-nya, teman-teman. Nah, di sini silakan teman-teman pilih yang AI Canva, lalu pilih kode untuk saya. Nah, di sini untuk prompt pertamanya teman-teman bisa sesuaikan. Sebagai contoh di sini karena saya sudah buat ya dan berhasil, jadi saya jelaskan saja, teman-teman. Jadi silakan ikuti, teman-teman, step by stepnya saja. Nah, di sini untuk prompt pertama di sini saya ingin membuat aplikasi dengan nama ya, ini namanya itu e-voting OSIS digital. Ini nama sekolahnya, jadi teman silakan sesuaikan. Lalu menampilkan logonya, teman, logo sekolah ini ya. Cara untuk mengupload logo sekolah atau mendapatkan link ini teman bisa lihat video saya sebelumnya. Nah, atau teman-teman bisa lihat di deskripsi. Nanti saya sematkan linknya. Lalu di sini di aplikasi ini itu menampilkan halaman beranda yang terdiri dari menampilkan total data kelas, ya, data siswa, data kandidat, dan data yang masuk, teman-teman. Nah, di sini yang kedua itu ada halaman perolehan, jadi yang menampilkan data grafis atau diagram kandidat calon, teman-teman. Nah, di sini saya jelaskan itu ada dua calon yang terdiri dari calon pertama atas nama Aniston Caimin dan calon kedua itu atas nama Prabowo Gibran. Jadi teman-teman silakan sesuaikan di datanya ini, teman. Ini data pemilihannya tadi yang masuk teman bisa sesuaikan atau di form sebelumnya, teman. Nah, oke, lanjut di sini untuk ketiga ada data riwayat, teman-teman. Jadi data yang di Google Sheet, data pemilihan ini akan muncul nanti ya, agar kita bisa lihat, teman-teman. Lalu di sini saya jelaskan untuk data riwayat itu menampilkan ini ya, menampilkan data sesuai yang ada di data pemilihan. Namun di sini untuk data pemilihannya yang ini tidak ini juga ditampilkan dan waktu, teman-teman. Ya, jadi ditampilkan di sini kita jelaskan semua ya, tampilkan. Lalu di sini kita bisa filter ya, di sini ada instruksi untuk membuat filter berdasarkan kelas atau pilihan. Nah, di sini untuk tambahan interface-nya itu keren dan modern serta responsif, teman. Lalu ketika sudah teman-teman buat promnya ya, kayak di sini teman silakan buat promnya. Ketika sudah lalu teman-teman kirim. Nah, tunggu beberapa menit akan muncul versi pertama atau versi 1, teman. Kita lihat versi pertamanya. Nah, ini untuk versi pertama, teman-teman. Jadi ada halaman beranda sesuai yang kita instruksikan di prompt, ada data perolehan, lalu ada data riwayat, teman-teman. Nah, di sini masih random ya, otomatis dibuat oleh AI Canva, belum melakukan sinkronisasi dari Google Sheet. Nah, di ini sama, teman-teman ya, untuk datanya masih default, untuk beranda juga data-data kelasnya masih default, teman-teman. Nah, oke, instruksi kedua kita melakukan sinkronisasi, teman-teman. Jadi yang kita butuhkan adalah data URL publikasinya, teman-teman. Ini jadi seperti video sebelumnya, cara membuat mengambil URL publikasinya sama ya. Jadi teman-teman pilih file, lalu pilih bagikan, lalu pilih publikasi ke web. Nah, di sini teman-teman pilih yang rekap, lalu teman-teman pilih yang ini CSV-nya, lalu teman-teman klik yang tombol publikasi nanti ya. Karena kita sudah klik publikasi maka sudah muncul URL-nya. Ketika teman-teman belum muncul URL-nya, silakan teman-teman klik publikasi, lalu pilih oke, nanti ada pemberitahuan untuk mengizinkan melakukan publikasi. Jadi silakan teman-teman klik, lalu ini publikasinya ketika muncul, teman-teman salin.
Lalu teman-teman pastikan di sini ya, dipastikan di formnya untuk alamat publikasinya ini ya, fungsinya ini untuk melakukan pemanggilan data ya, untuk melakukan pemanggilan data atau melakukan pembacaan data. Nah, di sini juga saya jelaskan teman-teman kolom-kolomnya ada apa saja. Nah, di sini kolom-kolom terdiri dari nama lengkap sampai ke waktu. Jadi di sini teman-teman, jadi disesuaikan dengan sini ya, disesuaikan apa saja tabel teman-teman. Nah, lanjut di sini untuk melakukan pembacaan itu mulai di baris kedua. Jadi nanti AI Kanvom melakukan pembacaan itu mulai dari baris kedua, teman-teman. Karena ini baris pertama itu nama dari tabelnya. Oke, ketika sudah saya kirim formnya lalu muncul versi kedua. Nah, ini versi keduanya ya, otomatis. Ini sudah otomatis terpanggil ya untuk datanya ya, ada 12 kelas di sini, kita coba cek. Kayaknya masih belum, kita coba cek. Di sini masih belum otomatisnya, di sini masih ada baru 2 kelas ya. Nah, di sini untuk data dashboardnya yang ini total data masih belum sinkron ya. Jadi kita coba lihat di perolehan suara juga ya, teman. Nah, ini masih belum melakukan sinkronisasi. Oke. Nah, untuk data yang masuk kita coba cek ada 7. Nah, di sini ada 7, teman. Karena waktu kita melakukan sinkronisasi ada 7, maka di sini data yang realnya ada 7, teman. Oke. Di sini datanya 7 ya, ini kita lihat data 7 karena mulai dari baris kedua jadi ada datanya 7. Ini data masuk sudah sesuai 7. Ada data kandidat teman-teman ada 2 sesuai. Untuk total kelasnya masih belum sesuai dan total siswa, teman-teman. Oke, lanjut di sini instruksi ke selanjutnya itu untuk di perolehan suara, teman-teman. Di sini kita menampilkan fotonya, teman. Ini ada foto calon 1 URL-nya dan foto calon 2 ini URL-nya ya, image URL, teman-teman. Yang ekstensinya gambar atau PNG, JPG dan lain sebagainya ya. Bukan URL publikasinya, teman-teman. Namun di sini URL image-nya. Oke, lalu kita kirim, muncul versi ketiga. Nah, ini versi ketiganya, teman-teman. Kita lihat untuk perolehan dulu. Nah, di sini untuk perolehan sudah muncul ya datanya. Oke, lalu kita pilih memasukkan lagi, teman-teman ya. Kita instruksikan lagi untuk melakukan pemanggilan ini untuk halaman riwayat, teman-teman. Untuk halaman riwayat kita melakukan pemanggilan data secara otomatis dari Google Sheet. Ini URL publikasinya sama yang tadi, URL publikasinya. Yang ekstensi terakhirnya itu CSV. Nah, di sini dijelaskan lagi terdiri dari kolom apa saja, lalu melakukan pembacaan mulai dari baris kedua. Lalu versi keempat muncul, kita lihat. Nah, kita lihat di riwayat. Nah, di sini muncul ya, teman-teman. Nah, sini datanya otomatis terpanggil ya sesuai dari 001 sampai 08. Kita lihat ya 001 sampai 008. Datanya sudah muncul ya sesuai. Kita lihat ya, teman. Nah, untuk diagramnya juga ya sesuai, di sini ada 5, di sini ada 2, jadi totalnya 7, teman-teman ya. Coba kita coba lihat. Nah, ke 7, teman. Form selanjutnya kita instruksikan untuk halaman dashboard ya atau halaman beranda, teman-teman, yang di sini ya kita panggil ya untuk total kelasnya ya, teman-teman. Untuk total kelas yang ini total kelas sama total siswa, teman-teman. Ini total siswa itu kita ambil dari URL Google Sheet-nya, teman-teman. Nah, ini beda ya, teman-teman. Jadi untuk data total siswa sama total kelas dan total siswa, untuk URL publikasinya itu bukan dari data pemilih, teman-teman, namun kita pilih dari biodata siswa. Nah, ini teman-teman ya, ini untuk biodata siswa kita tampilkan di total kelas dan total siswa. Jadi kita ambil dari ini, teman-teman, dari biodata siswa. Dari sini caranya sama, kita pilih yang file, bagikan, lalu kita pilih publikasi, lalu kita pilih sheet 1, teman-teman. Nama sheetnya ini ada sheet 1, lalu kita pilih ini ya CSV. Nah, ini teman-teman silakan klik publikasi ya ketika belum muncul. Nah, di sini harusnya muncul, teman, karena kita gunakan di part 1 tadi ya untuk menampilkan data siswa untuk melakukan proses login, teman-teman. Lalu teman-teman copy
Ini paste, lalu teman-teman jelaskan lagi di sini kolomnya apa saja, lalu melakukan pembacaan di baris kedua, teman-teman. Lalu kita kirim, muncul versi kelima. Nah, versi kelima ini otomatis sudah muncul, jadi kelasnya itu ada 6 ya, sesuai dengan ada di biodata siswa file kita. Di file biodata siswa kita yang ini ada 6 kelas. Lalu jumlah total siswa itu ada 30, teman-teman. Oke, kita cek. Ini ada total 30 siswa. Nah, di sini ada presentasinya, teman-teman. Jadi sudah memilih itu ada 7 siswa ya. Dan belum memilih itu ada 23 siswa, teman-teman ya. Jadi di sini ya antara Google Sheet dari data pemilih ya dengan data dari biodata siswa. Jadi biodata siswa kurang data pemilih, teman-teman. Oke. Ini ada 7, sedangkan di biodata siswa itu ada 30. Jadi di sini presentasinya ya melakukan pengurangan, teman-teman. Oke. Nah, di sini juga ada informasi sistem. Jadi teman-teman bisa ubah ketika teman-teman ingin melakukan pengubahan di sini atau hapus. Nah, di sini lanjut untuk instruksi selanjutnya, yang prompt selanjutnya itu pada halaman riwayat pemilih, teman-teman. Nah, di sini untuk riwayat pemilih ada filter kelas. Ya, di sini ada filter kelas data yang muncul tidak sesuainya. Kita lihat ya di sini untuk filter data itu tidak sesuai muncul dengan data kelas kita. Nah, ini data kelas kita seperti ini. Tidak sesuai dengan data di Canva AI, teman-teman. Oke, nah di sini sudah cocok untuk filter pilihan, sudah sesuai ya, teman-teman. Opsikan untuk melakukan penyesuaian. Nah, muncul versi ke-6, kita lihat. Oke, di sini kita fokus di data riwayat. Nah, di sini kita coba ya. Semuanya muncul, teman-teman. Kita coba filter. Nah, di sini muncul ya. Sesuai dengan yang kita filter. Oke. Lalu untuk instruksi selanjutnya kita membuat untuk halaman login, teman-teman. Nah, di sini untuk halaman loginnya username-nya admin, password-nya admin. Jadi teman-teman silakan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu di sini instruksinya, interface-nya itu lebih modern dan responsif. Lalu saya kirim, muncul versi ke-7, teman-teman. Ini versi ke-7. Di sini versi ke-7 ya, kita logout dulu, teman-teman. Nah, ini versi ke-7 halamannya seperti ini. Jadi instruksinya untuk admin kita coba masuk. Nah, akan muncul seperti ini, teman-teman. Jadi kita bisa melakukan proses nah ini jadi ada 5 suara, 2 suara ya, ada presentasinya, ada gambarnya, lalu ada diagram P-nya, lalu ada grafis batangnya juga, teman-teman ya. Jadi teman silakan sesuaikan ketika teman-teman merasa aplikasinya sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan teman-teman, atau masih belum, jadi teman-teman silakan lanjutkan promptnya. Ketika belum melakukan sinkronisasi masih gagal, jadi teman-teman silakan lanjut. Nah, di sini saya sukses pada versi ke-7, teman-teman. Nah, ketika sudah, kita pilih gunakan dalam desain. Ini situs web. Nah, di sini kita pilih seperti biasa, teman-teman, kita pilih yang publikasi situs web. Nah, lanjut untuk alamat URL-nya teman-teman bisa ubah. Sebagai contoh itu admin voting, lalu saya publikasi. Nah, ini linknya teman-teman bisa sematkan, arsipkan. Sebagai contoh kita buka saja. Nah, ini halaman aplikasinya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan ya. Ini halaman data aplikasinya. Untuk halaman login untuk mengakses ketika kita ingin melihat data dari perolehan suara, teman-teman. Ya. Oke, nah di sini kita coba masuk. Nah, ini contoh gambaran aplikasinya ya. Ada beranda atau dashboard ini. Jadi teman-teman bisa refresh data ketika belum melakukan sinkron ke Google Sheet. Di sini ada total kelas, total siswa, total kandidat, sama data yang masuk melakukan pemilihan suara. Di sini ada presentasinya, teman-teman. Partisipasi voting. Jadi yang belum melakukan pemilihan itu ada 23 siswa dan sudah melakukan pemilihan itu ada 7. Presentasinya itu 23% dan yang belum masih 76,7%. Nah, sini ada informasi sistemnya ya. Jadi teman bisa ganti nanti atau sesuaikan. Lalu di halaman perolehan kurang seperti ini.
Nah, ini berfungsi untuk menampilkan data ketika sudah selesai melakukan pemilihan. Kita ingin melihat siapa yang mendapatkan atau siapa yang menang dalam melakukan pemilihan, teman-teman. Di sini ada 3 kategori. Jadi yang kategori pertama kurang lebih seperti ini, yang menampilkan foto serta total suara dan presentasinya. Nah, ini jadi presentasinya, total suaranya 2, presentasinya 28,6%, ya. Total suara 5, presentasinya 71,4%, teman-teman. Atau teman-teman bisa lihat diagram P-nya, ini kurang lebih seperti ini, ya. Oke, atau grafis batangnya kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa lihat di riwayat, teman-teman. Nah, di sini riwayat data siswa yang melakukan pemilihan. Jadi semua data siswa yang melakukan pemilihan ini otomatis akan tampil di sini, teman-teman. Karena di Google Sheet kita data yang masuk sebagai contoh ada 7. Jadi data yang tampil di aplikasi, teman-teman, hanya 7. Jadi teman-teman bisa filter juga berdasarkan kelasnya, ya. Jadi siapa saja yang sudah melakukan pemilihan, teman-teman bisa lihat, ya. Lalu teman-teman juga bisa lihat data pemilihannya, siapa yang melakukan pemilihan ini atau siapa yang melakukan pemilihan 02, teman-teman. Ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini aplikasinya. Semoga bermanfaat, teman-teman. Ketika teman ingin melakukan pertanyaan, teman bisa sematkan di komentar atau bisa chat kami. Nah, kurang lebih seperti ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.